Shalom. Puji Tuhan bahwa kita semua tetap ada dalam keadaan sehat. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah ibadah raya kita terakhir di tahun ini. Kita bersyukur bahwa satu tahun Tuhan tidak pernah meninggalkan akan setiap kita. Ada banyak hal yang kita lewati bersama Tuhan sepanjang tahun ini, dan kalau Dia izinkan kita ada di ibadah raya kita yang terakhir ini, semua karena belas kasihan yang datang dari Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya menyampaikan satu ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 84 ayatnya yang ke-12. Mazmur 84 ayatnya yang ke-12. Karena hanya satu ayat, mari kita membacanya secara bersama-sama. Mazmur 84 ayat yang ke-12. Kalau Bapak Ibu sudah ketemu, mari kita membacanya secara bersama-sama. Amin. Mari kita baca sama-sama Mazmur 84 ayat 12. 1, 2, ya. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Sekali lagi, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sepanjang tahun ini ada matahari yang selalu kita nikmati. Kadang tidak muncul karena ditutupi awan, tetapi sesungguhnya Ia tidak pernah berhenti bersinar untuk setiap kita. Pagi ini saya membagi tema renungan kita, yaitu ada dalam perlindungan Tuhan, berkat dan perlindungan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 84 ini merupakan Mazmur ziarah, yaitu kerinduan umat Allah untuk datang beribadah kepada Tuhan. Jadi ini adalah mazmur yang ditulis untuk bagaimana meluapkan akan kerinduan kepada Allah, yang dinyatakan dengan datang beribadah kepada Allah di bait Allah. Nah, Daud menekankan tentang begitu bahagianya orang yang datang beribadah kepada Tuhan. Tidak ada kebahagiaan yang bisa menggantikan orang yang datang beribadah kepada Tuhan. Ada banyak kebahagiaan yang bisa dimiliki oleh orang lain, apapun itu banyak. Tetapi ada kebahagiaan yang khusus ketika orang datang dan beribadah kepada Tuhan. Nah, kebahagiaan ini tidak bisa disandingkan dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang lain yang manusia. Itu sebabnya puncak daripada kerinduan daripada pemazmur, yaitu di ayat 12 dia katakan apa? Orang yang datang dan mencari Tuhan itu seperti matahari yang terus bersinar dari waktu ke waktu, tidak pernah berhenti. Meskipun mungkin ada awan yang menutupi, tetapi bukan berarti matahari berhenti bersinar. Ia tetap bersinar. Itu adalah gambaran terhadap orang yang sungguh rindu akan hadirat daripada Tuhan. Pemazmur katakan Tuhan adalah matahari dan perisai. Dia gambarkan matahari yang tidak pernah berhenti bersinar. Daud katakan Tuhan itu seperti matahari yang tidak pernah berhenti bersinar. Yang kedua, kata yang dia pakai adalah perisai. Tuhan itu seperti perisai. Tuhan itu seperti penudung. Tuhan itu seperti pelindung. Seperti matahari terus bersinar, tetapi kadang-kadang ada awan yang menutupi. Tapi itu pun Tuhan tetap sama, tidak berubah dari waktu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang mendasari pemazmur menulis akan ayat yang kita baca, bahwa Tuhan tidak pernah berhenti akan perhatian
perhatian dan kasih sayangnya kepada umat ciptaan. Ia tidak pernah lalai sedikit pun atas setiap ciptaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa Daud menggambarkan bahwa Tuhan itu seperti matahari? Karena matahari itu melambangkan akan perlindungan. Matahari melambangkan akan keamanan. Bapak Ibu pernah lihat peternak ayam? Kenapa anak ayam itu harus disinari lampu? Apa maksudnya? Supaya tetap hangat, tidak kedinginan. Setidak-tidaknya Daud menggambarkan kepada kita, Tuhan itu seperti matahari yang senantiasa memberi rasa nyaman. Berapa waktu lalu kita ada 3 atau 4 hari nggak nampak matahari karena hujan terus dan kemudian banjir. Apa perasaan kita? Suhu di Medan itu jarang terjadi 23 derajat. Kita 23 saja kita sudah merasa kedinginan luar biasa. Karena kita tidak terbiasa. Ternyata matahari satu sisi Bapak Ibu membuat kita kepanasan, tetapi di sisi lain matahari itu memberi perlindungan yang nyata. Dan mau sedang menggambarkan kita, Tuhan itu seperti matahari. Boleh ada awan menutupinya, tapi itu tidak pernah membuat dia berhenti bersinar untuk dunia ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat ayat 12 ini, maka saya mengajak kita untuk melihat perjalanan hidup kita sepanjang tahun ini. Dari 1 Januari dan hari ini kita ada di 28 Januari. Hal yang pertama yang harus kita ingat sepanjang tahun ini, berdasarkan ayat 12 dari bacaan kita, bahwa Allah adalah sumber kehidupan dan perlindungan kita. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan adalah sumber kehidupan dan perlindungan kita. Sepanjang tahun ini ada banyak hal yang telah Dia kerjakan. Ia adalah sumber kehidupan kita. Berapa kali Bapak Ibu dan saya kita sakit? Berapa kali kita ada dalam situasi yang kritis? Berapa kali di antara kita ada dalam titik-titik terendah hidup kita? Tetapi Ia tetap ada, hadir dan memberi perlindungan kepada kita. Ada orang yang berkata, puji Tuhan, hari tahun ini saya tidak pernah sakit. Ingat, itu bukan hanya masalah makanan yang Bapak Ibu dan saya makan, tetapi itu pasti campur tangan Tuhan. Maka sebagai matahari, Allah memberi terang, Allah memberi energi, Allah memberi kehidupan kepada ciptaannya. Ia menjaga akan ciptaannya dari segala macam musibah dan mara bahaya. Tetapi di saat yang sama Ia mau supaya ciptaannya bergantung sepenuhnya kepada Ia Allah yang adalah pencipta sumber kehidupan. Pertanyaan kita renungkan di akhir tahun, seberapa jauh Bapak Ibu bergantung kepada Tuhan? Seberapa Bapak Ibu kuat menggantungkan hidup bersandar penuh kepada Tuhan? Sama seperti matahari memberi energi, memberi cahaya, memberi kekuatan. Tetapi seberapa jauh engkau bergantung hidupmu kepada Dia yang adalah pencipta kita? Ataukah saya bergantung kepada Dia ketika saya membutuhkan Dia? Ataukah saya bergantung kepada Dia, aku datang kepada Dia di saat-saat kritis baru saya datang? Itu pun Ia tetap menyertai sampai hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang harus kita renungkan, bahwa kemuliaan, kasih karunia tidak pernah berakhir atas kita. Ia adalah sumber kehidupan dan perlindungan. Saya sepanjang tahun ini banyak alami sakit, bukan saja sakit yang parah, tapi ada banyak. Berapa waktu terakhir saya sakit gigi.
kurang lebih 1 bulan saya sakit gigi. Ada orang kasih saran beli obat ini, beli ini dan seterusnya. Suatu hari saya iseng-iseng lihat di TikTok ada yang jual obat tetes. Tapi yang bikin kaget waktu datang paket itu, cara pemakaian, baca bismillah dulu. Itu ditulisan di kotak itu, cara pemakaian di apanya. Cara pemakaian pertama, baca bismillah dulu. Yang kedua, tetes di gigi kalau tidak pakai kapas. Saya kata waktu itu pastori lagi sedang dicek, kami pindah di ruang sekolah minggu dan saya pegang kepala saya karena sakit. Ibu kemudian bilang minum obatnya. Ya, tapi jangan lupa baca bismillah. Saudara-saudara, apapun sakit yang kita alami, mungkin kadang kecil, tapi tahukah bahwa itu semua adalah kontrol Tuhan. Maka kalau Bapak Ibu dan saya hari ini ada di penghujung tahun, ingat, kita ada karena sumber pemberi kehidupan ini. Ia sama seperti matahari terus bersinar, tak pernah berhenti sehari. Demikian Tuhan tidak pernah berhenti memberi kehidupan kepada Bapak Ibu dan saya. Hal yang kedua yang kita bisa lihat di ayat 12 yang kita baca, bahwa kasih Allah dan kemuliaan rahmatnya tidak pernah berakhir atas setiap kita. Tahun ini seberapa banyak kasih yang Bapak Ibu terima dari Tuhan? Satu. Yang kedua, seberapa banyak kasih yang Bapak Ibu terima dari orang-orang terdekat Bapak Ibu? Coba bayangkan. Tahun ini seberapa banyak kasih yang Bapak Ibu terima dari Tuhan, dan seberapa besar kasih yang Bapak Ibu terima dari orang-orang yang ada di sekitar Bapak Ibu. Ingat, kata yang dipakai di dalam ayat 12 kata adalah perisai. Matahari perisai. Perisai itu kan tameng, pelindung. Waktu kita terluka, ada kasih Tuhan melindungi kita. Waktu kita tersakiti, ada kasih Tuhan membantu kita. Waktu kita tidak dianggap, waktu kita dianggap tidak bernilai, bahkan mungkin menjadi sumber pembuat kesalahan, tetapi kasihnya mendukung akan kita semua. Berapa banyak perlakuan yang kita alami sepanjang tahun ini? Berapa banyak kekecewaan yang engkau dan saya alami sepanjang tahun ini? Itu pun kasih Tuhan tidak pernah berakhir atas hidup kita. Mungkin ada banyak orang-orang di dekatmu yang menyakitimu dan merasakan kasih kepada engkau berkurang, tetapi kasihnya Tuhan tidak pernah berakhir atas hidup. Kadang engkau mendapatkan kasih dari orang-orang yang menyebalkan, yang engkau sendiri tidak anggap, tapi justru kasihnya begitu tulus terhadap kita. Karena itu, hal kedua ini sangat penting. Ini berarti Allah sedang mengangkat martabat kita sebagai orang yang tidak layak dikasihi menjadi pribadi yang dapat dikasihi. Kita sesungguhnya adalah pribadi yang tidak layak untuk dikasihi. Tetapi Allah membuktikan kasihnya melalui perayaan Natal yang barusan kita bahkan sedang kita alami. Itu bukti kasih, mengangkat martabat kita untuk mendapatkan kasih yang sejati. Jika demikian, berarti Tuhan tidak hanya sekedar digambarkan sebagai matahari, tetapi seperti perisai yang siap melindungi, siap melindungi Bapak Ibu dan saya atas setiap apapun yang kita alami. Ini yang kedua. Yang ketiga, ayat 12 ini memberikan kita gambaran bahwa Allah setia menepati akan janji-janjinya. Boleh Ibu Rida bacakan lagi?
Lupa ayatnya. Mazmur 84 ayat 12. Mazmur 84 ayat yang ke-12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Dia berikan. Dia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Kata yang menarik adalah tidak menahan kebaikan. Ya, Allah yang tidak menahan kebaikan, itu berarti Allah setia menepati setiap janji-janjinya. Allah tidak pernah pelit. Allah juga tidak pernah menambah berkat berkelebihan pada setiap orang. Ia selalu memberi sesuai dengan porsinya masing-masing. Ini sebenarnya menegaskan tentang sifat Allah yang konsisten, murah hati, penuh dengan kesetiaan akan setiap janji-janji. Bahwa sepanjang tahun ini Ia menepati janji-janjinya. Ia Allah yang konsisten. Ia Allah yang tidak pelit. Tetapi Ia bukan juga Allah yang royal yang langsung menghampurkan semua kebaikan. Ini penting Bapak Ibu. Seringkali kita merasa bahwa Allah itu, karena Allah itu maha baik, jadi Allah pasti royal. Ia memberi kepada kita sesuai dengan porsi kita masing-masing, tidak lebih dan tidak kurang. Bagaimana dengan orang-orang yang sangat kaya? Tuhan tahu kapasitas mereka. Kalau dalam hal kecil, mungkin Tuhan mempercayakan Bapak Ibu 1 tahun mengelola uang 100 juta. Itu mungkin masih porsinya Bapak Ibu. Tuhan belum mengizinkan itu karena Tuhan tidak pernah keliru. Tuhan tidak pernah salah memberikan setiap berkat kepada setiap anak-anak. Pertama kali saya ada di gereja ini, saya suruh bendahara begitu rekap keuangan selama 1 tahun. Dan tahun 2010 itu keuangan gereja yang masuk yang Tuhan percayakan kelola itu 1 tahun cuma 86 juta. 1 tahun itu untuk gereja 2010. Itu saya hitung mulai bulan Maret. Tetapi 2011 naik jadi 74 juta. Terus meningkat. Bahkan tahun ini saya belum tahu, bisa saja lebih dari 100 juta lebih. Tapi pertanyaan di mana uangnya? Dalam hidup Bapak Ibu pernah nggak Bapak Ibu? 1 tahun Tuhan percaya kepada Bapak Ibu berapa banyak uang bisa yang Tuhan percayakan untuk Bapak Ibu kelola. Kadang-kadang kita nggak hitung. Yang ada adalah keluhan. Coba nanti pulang dan coba. Kalau Bapak Ibu punya pembukuan yang baik, Bapak Ibu akan hitung dengan jelas. 1 tahun Tuhan percayakan berapa. Ini hal kecil dalam hal uang. Itu berarti Tuhan tidak pernah lalai akan janji-janjinya. Ia setia menepati janji-janjinya. Tuhan tidak pernah pelit. Ia setia. Maka dari ayat 12 ini peganglah 3 hal dengan baik. Allah adalah sumber kehidupan kita. Allah adalah sumber perlindungan kita. Kasih-Nya kekal adanya dan janji-janjinya ya dan amin. Janjinya dapat dipegang, janjinya dapat dipercaya. Berapa hari lagi kita akan mengakhiri tahun ini, tapi setidak-tidaknya 3 hal ini kiranya menolong Bapak Ibu dan saya untuk kita coba renungkan hidup kita di akhir tahun ini. Yang pertama, sejauh mana engkau bergantung penuh kepada Tuhan?
jawab sendiri dalam hatimu. Yang kedua, apakah engkau tulus dalam mencari Tuhan setiap kali diberi kesempatan? Apakah engkau tulus dalam mencari Tuhan setiap kali diberi kesempatan? Ingat ayat kita 12 bagian terakhir katakan, kepada mereka yang tidak bercela. Kepada mereka yang tidak bercela, Allah menyatakan kasih setia. Setiap kita mencari Tuhan, apakah kita datang dengan ketulusan? Kita datang dengan kejujuran? Kita datang dengan hati yang terbuka kepada Dia. Yang terakhir, adakah ucapan syukur atas setiap kebaikan Tuhan yang engkau alami sepanjang tahun? Karena ingat, di ayat 12 kita katakan Tuhan tidak menahan kebaikan. Tuhan tak pernah menahan kebaikan. Pernahkah engkau menahan kebaikan kepada orang lain? Tuhan tidak pernah menahan kebaikan kepada setiap kita. Tidak ada berkat yang terlalu kecil untuk kita syukuri. Dengan mengucap syukur, kita sedang belajar melihat kasih setia Tuhan untuk hal-hal yang sederhana yang Dia nyatakan atas kita. Jika demikian, tahun ini Tuhan adalah matahari dan perisai, tidak pernah menahan kebaikan. Tahun ini lebih banyak ucapan syukur ataukah keluhan yang Bapak Ibu lakukan dalam hidup sehari-hari? Akhir daripada renungan ini, biarlah kita berkomitmen untuk tetap menjadi terang Kristus di mana kita berada. Sama seperti matahari terus bersinar, kegelapan, kabut, awan tebal belum boleh menutupinya, tapi tidak pernah membuat dia berhenti bersinar. Biarlah kita terus memancarkan akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ini sangat penting. Biarlah kita selalu menjadi pribadi yang tulus ketika kita datang dan mencari Tuhan. Bukan karena ada maunya kita datang mencari Tuhan. Dan biarlah kasih karunia dan kemuliaan Allah itulah yang menjadi bagian kita, dan pada akhirnya kita katakan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya membacakan ulang ayat 12. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai, terus bersinar, tidak pernah berhenti, menjadi kasih dan kemuliaan Ia berikan. Allah yang berkasih, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Doa saya kita mengakhiri tahun ini menjadi pribadi-pribadi yang bisa mengintrospeksi diri kita. Terlalu banyak berkat Tuhan yang Ia beri, maka melimpahlah hati kita dengan rasa syukur yang berlimpah. Tuhan